Liverpool. Aduh. Udah nungguin lama. 30 juara. 3 Persib lah, Persib aja, Persib. Nasib. Devan Budi. Waduh, siapa itu? Piaraan siapa masuk itu? Piaraan. Aduh. Gondrong kamu. Jalan nyawa itu. Mas Bre bewokan sih. Ya, nanti habis ini gue cukur. Tunggu Liverpool juara sih. Juara sih pasti. Nggak tahu kapan. Bangke nih virus emang nih, aduh nyusahin bener. Kasian banget Mas Bre. Iya nih. Oh, si Uma baru mau join. Oke. Dia nyusul nggak apa-apa. Sukma Semadi. Iya. Ya. Dia dulu kerja bareng Doyok. Dois Iya, betul si Dois the Noise. Di Nataneka nih nggak Oh, itu dia tuh. Uma. Oh, nonton Eka ya. Belum Uma. masuk. Wes bukan di sub. Nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sampai bertemu lagi di Nongkrong Virtual. Kali ini bersama Bung Egi, Bung Sukma, dan Bung Rahman Fahadi. Jadi kemarin ini tertarik sih ngelihatnya, tiba-tiba di tengah-tengah pandemik dan di tengah liburan ini tiba-tiba ada pengumuman pemenang Masjid Revitalisasi Masjid Al-Bayan di ITI ya, Serpong. Iya. Iya, betul. Itu kampusnya Pak Habibie ya. Oh iya. Iya. Pengen nanya-nanya nih sama teman-teman. Aku sih tadinya pas lihat nama timnya kan ada Rahman Fahadi. Ini Rahman Fahadi ini tenar ini Mas. Wah, selebritis ya. Lelet biasa. Jadi penasaran sih, maksudnya pas aku lihat juga profilnya 3 kantornya berbeda gitu kan. Nah, ini dulunya apakah temenan dari kecil atau memang satu grup WA atau gimana nih, kok bisa bikin satu tim dari kantor-kantor yang berbeda tuh, gimana sih ceritanya gitu? Main sepeda kayaknya. Jadi kita dulu tuh bertiga sempat kerja bareng ya di satu kantor. Boleh sebut nama kantornya nggak? Sebut aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nama kantornya PDW. Nah, setelah itu kan kita kan istilahnya mencar-mencar ya. Ada saya sendiri, Egi sendiri, sama Sukma pun sendiri. Nah, ini kita kumpul di grup WA. Nah, lama-lama ngobrol-ngobrol, bercanda, ya ada yang iseng-iseng bikin, ini ada sayembara. Terbentuklah jadi subnya lah, sub PDW lagi, grupnya grup khusus ya untuk sayembara aja gitu. Gitu sih cerita awalnya. Iseng aja juara ya? Kita udah lama sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya saya berdua Bre sih yang lebih sering, terus cuma ada lagi sama satu lagi tuh orang PDW juga gitu. Ya suka ngerjain sayembara bareng, nggak pernah menang sih. Terus yang pas sayembara ini ya kebetulan ya ngajakin gabung aja iseng aja sih. Ya mengisi waktu di work from home lah ya. Sebenarnya sayembaranya dimulai dari sebelum work from home sebenarnya. Sebelum ya? Itu dari akhir Februari ya kalau nggak salah ya, Mak? Sebelumnya udah ada brainstorming, udah ada, kita udah mulai. Ya awal tahun Januari ya. Iya, pas work from home itu justru kita udah ngumpulin, ya tinggal nunggu penjurian aja kalau nggak salah ya. Tapi ya penjuriannya ya karena situasi seperti ini ya diundur terus. Ketemuan ya? Kenapa? Sempat. Oh sempat. Dua kali kalau nggak salah cuma. Iya, 2 kali. Lebihnya ya lewat WhatsApp aja. Keren. Ya.
pembagian tugasnya gimana sih? Ini kan arsitek itu kan pengen konsepnya tuh yang pengen maju gitu kan, ada 3 orang nih. Nah, yang 3 biru aja kadang-kadang udah pecah, apalagi 2 pecah gitu kan. Nah, ini kok bisa 3 kepala nih konsepnya bisa bareng gitu? Gimana nih ceritanya? Mungkin kita kayak apa ya? Jadi tiap individu ini kita ngelempar ide, ya. Dan nanti dari ide-ide itu yang terkumpul ya kita pasti mengambil ngambil ini yang terbaik nih, udah pakai yang ini, jalan dari situ. Oh gitu. Jadi ini ya kayak sebelumnya kan sebenarnya sebelum sayembara ini uji coba pertama kali gabung berempat ngerjain sayembara ini ada sayembara Bang Aceh ya. Oh nah, itu ya kita nggak kalah sih di situ, tapi ya dari situ kita udah ya kayak ngalir aja, siapa yang punya ide duluan ya yang lain coba mentahin dalam arti kan mentahin itu bukan berarti nyelah ya, artinya setiap ide itu kan kalau dikritik ya supaya lebih matang aja ya, paling gini aja. Jadi nggak ada dari kita bertiga tuh yang kalau waktu pas yang Aceh itu berempat nggak ada yang gue yang ngelit si ini yang ini ya nggak ada. Duluan punya ide aja, saling positioning aja sih. Iya betul. Kayak di bola aja, kayak di bola. Musik sih, lebih ke musik ya. Asik. Nggak tahu, mungkin karena udah pernah sekantor kali, jadi kayak udah tahu sini kelebihannya ini kelebihannya. Iya. Aja kali ya. Bisa jadi. Boleh dong Bre, Mas Egi dan Mas Sukma dipresentasiin dong, pengen lihat ininya. Ya boleh. Mas, silakan Mas. Ya. Untuk teman-teman yang nanti kalau misalnya ada pertanyaan nih, teman-teman presentasi dulu 30 menit sampai 45 menit. Kalau nanti ada pertanyaan, setelah itu kita ada tanya jawab ya. Terima kasih. Ya. Silakan teman-teman. Oke. Siapa yang mau duluan? Ya udah, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya ya. Saya nggak tahu nih, ada yang kenal apa enggak, nggak sempat ngeliatin satu-satu. Ya tadi prolognya mungkin dari sempat kita ceritain dari pertanyaan ya, kenapa kita ikut sayembara ini sebenarnya cuma iseng. Jadi kalau dibilang kita jagoan sayembara juga enggak sih sebenarnya. Dia menang baru kali ini nih sebenarnya. Jadi kalau ditanya strateginya apa, nggak ada strategi khusus sih sebenarnya ya. Jadi ya kayak ini ngalir aja sih. Ini kita juga ngasih judul Ruang untuk Khalifah di sayembara. Jujur sebenarnya ini belakangan judulnya keluar, bahkan lebih lucunya lagi ini keluar pada saat dapat pengumuman bahwa pengumpulannya diundur. Kita udah nyaris mau ngumpulin sebenarnya udah ngupload, tapi kan dikasih kesempatan memperbaiki karena diundur. Ya udah kasih aja judul. Pada pertama kita kali ngumpulin nggak ada judulnya, bahkan kita berpikir nggak penting lah judul, penting nyampe apa enggak gitu pesannya. Nah ini sedikit kutipan yang ya saya ambil sih dari panel sayembaranya. Sebenarnya awalnya banyak sih poin-poin yang mau kita sampaikan dari awal gitu kan, jadi kayak gaduh-gaduh aja dulu ya, ini salah satunya, terus diseleksi satu persatu. Ada kutipan yang kita coba buat di sini ya, manusia itu kan sebenarnya khalifah kan, diciptakan di muka bumi ya, khalifah apa sih buat menjaga lingkungan, salah satu tugasnya kan. Nah kita tertarik hitung lihat site-nya itu, wah ini agak-agak mirip kayak kampus UI nih sebenarnya, kayak sekeliling masih banyak kebun gitu kan, pohon-pohon yang lebat hijau, masuk posisi existing masjidnya juga di sekelilingnya, walaupun posisinya di depan di dekat pintu gerbang, tapi sekelilingnya itu masih banyak ya hutan-hutan kayak gitulah, kebun ya sebenarnya. Nah kita ngeliat wah ini sebenarnya kalau di tebang semua sayang, terus kemudian juga konturnya juga lumayan tuh, sebagian rata sebagian lagi beda hampir 3 meter. Wah ini kalau diuruk 3 meter juga udah pasti akan kosnya bengkak gitu kan, karena ini kan sayembara bukan sekedar sayembara ide ya, ingin dibangun wacananya, jadi ya kita harus mikir seperti itu. Nah ini cuma intermezzo aja sih, salah satu kenapa kita lahir bentuknya seperti itu, karena kita mikir pertanyaan klasik semua juga udah pada tahu, apakah masjid harus seperti yang sekarang kita lihat ya, nuansa ke timur tengahan ada kubahnya. Jawabannya sebenarnya kalau menurut saya ya, ini cuma
opini sih, nggak tahu mungkin Bre atau Sukma ada opini lain lagi. Nggak ada bener, nggak ada salah sih. Itu sah-sah aja mau ngikutin Timur Tengah, walaupun kita nggak mau ngikutin dengan berargumen bahwa ya itu kan arsitektur Timur Tengah, kenapa harus kayak gitu kan. Walaupun kita berpendapat bahwa ya orang kalau ngeliat bentuk kubah sama ada minaretnya langsung kenal tuh masjid. Tapi sebenarnya nggak ada rumusnya sih kayak gitu. Contohnya ini ada miniatur orang yang bikin nggak tahu dan di mana market. Ini ceritanya kemungkinan hasil risetnya masjid pertama di dunia tuh ini yang dibangun Nabi Muhammad, Masjid Kuba. Mungkin nggak pertama di dunia kali ya. Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad ini. Ya bentuknya gini aja sebenarnya shelter dan ada bordernya buat ya perimeter lah. Lebih ke fungsi ini. Ya terus ya kalau kita lihat sini juga nih yang paling kiri nih masjid pertama yang punya minaret itu di Tunisia dan itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ini bukan mau cerita sejarah dikit ya, cuma prolog aja. Sebenarnya artinya minaret pun juga bukan rumus harus ada, walaupun kepentingannya fungsinya adalah buat azan kan saat itu. Nanti di masing-masing negara juga minaretnya beda-beda nih, ada yang 4, ada yang 1, ada yang bentuknya bulat, ada yang nggak pakai juga. Kemudian bentuk masjidnya ya ada yang sesuai daerahnya nih, di Cina ya kayak gini nih, gitu. Nah, ini Jepang ya kayak begini. Ini Turki lah, Hagia Sophia kita udah tahu. Ini yang sebelah kiri bawah di Slovenia. Kanannya yang sempat cukup rame nih di Instagram sempat sering, yaitu nih di Jerman kalau nggak. Jerman. Ya artinya masjid itu konteks dengan lingkungannya aja udah. Ya ini kalau yang di Arab ya misalnya di Nabawi kan kita lihat ya. Kenapa dia buat kayak gini seperti payung ini ya karena panas di sana kan cuacanya. Terus ornamen-ornamen Timur Tengahnya ya wajar orang dia di sana Timur Tengah. Coba dibandingin seperti ini, Masjid Demak. Ini nggak ada Timur Tengahnya, malah khas Jawanya lebih kental gitu kan. Nah, kemudian mengkerucut karena ini lokasi site-nya itu di Serpong tuh masuk Banten ya. Benar kan? Banten ya. Ya ini Masjid Agung Banten ilustrasi pada awalnya ceritanya katanya kayak begini sebelum mengalami renovasi. Artinya tetap kelihatan kelokalan. Oke, kita mungkin langsung. Ada mau ditambahin nggak, Uma atau Bre? Nah, lanjut. Oke, ini kalau kita lihat dari Google Earth-nya, site-nya nih bisa kita lihat nih ada masjid existing-nya yang kebetulan di Tor isinya itu salah satu brief-nya sebisa mungkin ada nilai-nilai yang dipertahankan, terutama dari bentuknya. Dan yang ditekankan sebenarnya bentuk atap. Awalnya kita langsung agak berpikir, ya nggak bisa diapa-apain nih bentuk atapnya udah begini. Tapi setelah kita mengkaji kayak tadi, kajian lokal tadi ya, kenapa kita nggak manfaatin aja, menggali nilai-nilai dari situ gitu. Dan di sini juga kelihatan nih, site sekelilingnya ini masih penuh hijau-hijau pohon yang lebat. Sebelah kiri ini adalah tahap ketiga, yang atas ini tahap kedua. Ya, fokus pertama di tahap pertama sebenarnya. Walaupun tetap diminta di sayembarannya tahap 2 dan 3-nya ya disampaikan juga informasi usulannya. Ini existing-nya. Ya, ini interior dalamnya. Pada saat pertama kita kali ngeliat ini sempat kepikiran mau diapain ya nih. Dibilang bagus juga ya mungkin atapnya bagus, dibilang udah nggak bagus ya mungkin karena kondisi kali ya. Tapi terus tantangannya adalah ya Tor minta mempertahankan existing. Ya ini sebenarnya gampang-gampang susah sih, challenging-nya di sini sebenarnya. Kalau bongkarin total, bangun baru sih itu mungkin relatif lebih mudah dibandingkan yang namanya revitalisasi atau renovasi itu. Mikirnya lebih pusing sebenarnya. Ya ini kondisi perkembangan terakhirnya seperti ini, udah ada penambahan selasar temporer ya. Nah, kalau tadi judulnya kan sebenarnya dikasih taunya strategi ya. Strateginya tadi saya bilang kan banyak sebenarnya. Salah satu yang pertama dikemukakan sebenarnya ini sih. Selain tadi gimana cara menampilkan existing-nya dengan perubahan yang seminim mungkin, tapi efeknya besar gitu kan. Efeknya yang udah nggak kelihatan 100% seperti semula gitu, tapi bisa mungkin perubahannya minim. Nah, yang kedua adalah pentahapan. Karena ini kan mau dibangun ya rencananya. Ya, walaupun kita nggak tahu kapan mau dibangunnya dengan kondisi seperti sekarang. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja cepat berakhir pandemiknya.
Tahapan itu penting buat kita. Terlepas dari masalah fase 1, fase 2, dan fase 3 yang sudah ditentukan oleh TOR. Tapi yang harus kita pikirin adalah apa sih yang mau diisi di fase 1? Terus imbasnya apa pada saat fase 2 belum dibangun? Apakah fase 2 akan dibangun pas setelah fase 1 selesai? Belum tentu. Ya rencana sih mungkin dari panitia bisa jadi ideal seperti itu, tapi kan kita nggak tahu kan, selalu ada aja hambatan yang terjadi gitu kan ke depannya. Tidak bisa diprediksi lah kasarnya. Yang pasti tahap 1 kan harus ada masjid existingnya, ya udah pastinya masjid pelebarannya harus di situ. Sebisa mungkin harus di situ. Kalaupun ada yang masuk ke fase 2 itu ada fungsi-fungsi penting yang terlepas dari pelebaran itu tapi tidak masuk ke situ. Contohnya ruang wudhu. Kalau ruang wudhu itu masuk di fase 2, nah terus fase 1 wudhunya mau di mana? Apakah pakai existing? Nah, kalau pakai existing apakah cara bentuk dan sirkulasi flow-nya mengganggu gitu dengan ada bangunan yang baru? Itu juga salah satu dasar pemikiran. Akhirnya kalau kita lihat dari sini diagramnya adalah pertama si existing ini kita putusin dikulitin istilahnya. Jadi siluet bangunannya itu tetap ada termasuk atapnya, tapi semua kulit itu diganti. Kita tidak mengganggu sama sekali struktur. Karena merubah struktur itu cost-nya mahal dan ya takes time juga, makan waktu. Semua dindingnya itu dibongkar. Atap itu hanya kita ganti finishing atapnya sih. Tapi secara siluet sebenarnya masih sama. Kemudian kita tambahin nih fase 1 ini wujudnya L. Walaupun kita dari awal sebenarnya udah pingin buat bentuk bungkus U-nya ini. Iya, huruf U. Tapi setelah kita studi lagi kelihatannya ada sedikit dari fase di wing yang kanan ya, wing sebelah kalau ada barat utara berarti ya. Ini kalau kita lihat yang saya merahin ini sedikit masuk ke fase 2. Nah, tapi kan ini artinya ada sesuatu yang ambigu kan, gray area. Apakah ini masih bisa toleransi pada pembangunannya untuk fase 1 apa enggak? Tapi kita harus antisipasi itu. Artinya kita menempatkan ruang wudhu tuh di sisi timur semua. Supaya nanti kalau termasuk wing kanan ini, kalau ini masuknya ke tahap 2, ya tidak terganggu ruang wudhunya. Nah, di fase 2, yang kita siasati adalah fungsi penunjang yang berarti kalau ya di fase 1 belum ada ya nggak apa-apa, kalaupun ada ya bisa manfaatkan lahan existing, karena existingnya itu sebagian dipakai parkir sih sebenarnya karena fase 2. Maka ini lebih banyak service terus ada fungsi penunjang seperti ruang pemandian jenazah ya. Ya. Itu kita taruh di situ, plus ya kita kembangin lagi aja fungsi parkir mobil dan motor di situ gitu kan. Artinya kan kalau fase 2 itu masih lama dibangunnya ya nggak mengganggu juga. Parkir udah ada kok existing ini sih. Terus servis ya bisa aja bangunan temporer di situ gitu sementara. Fase 3 lebih challenging karena fase 3 itu masih full isinya kebun pohon-pohon lebat semua. Dan konturnya hampir sama dengan fase 2 itu udah drop hampir 3 meter. Nah, tapi kalau kita lihat dari side-nya itu kan dia posisinya sebenarnya di intersection jalan Serpong nih kalau salah, Serpong Raya, Jalan Serpong. Kita berpikir di situ mungkin fungsi yang lebih komersil ya, ruang serbaguna, terus co-working space, terus ada retail. Nah, itu artinya itu belum dibangun tahap pertama pun ya nggak mengganggu fungsi masjid sebenarnya. Kalau bisa dibangun ya bagus, bisa menghidupkan aktivitas di masjidnya, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nah, kemudian idenya sih sederhana ya. Gimana caranya si bangunan existing itu udah cuma kita kulitin tapi terus berubah wujudnya, tapi gimana caranya orang dari luar masih bisa ngelihat oh itu ada bangunan lama itu masih ada gitu di situ. Jadi awalnya kita cuma ya kita bungkus tadi bangunan geometris sebenarnya dasarnya dari persegi panjang ya. Kenapa kita memilih bentuk seperti ini juga karena pemahaman kita bentuk-bentuk geometris sederhana, bujur sangkar, persegi panjang itu memudahkan untuk menyusun saf sebuah masjid sih. Dan sebisa mungkin juga kalau ada bentang lebar itu juga menyebabkan saf masjid tidak terputus, dan itu sebenarnya salah satu poin yang paling penting buat mendesain sebuah masjid terlepas dari sayembara ini ya menurut saya. Nah
akhirnya dari situ kita berpikir gimana caranya fasadnya nggak terlalu masif lah, supaya itu tadi siluet si bangunan existing masih bisa kelihatan dan masih ada sinergi, masih ada kontinuitas lah antara bangunan baru dan lama. Sebenarnya material ini ya kita pilih cuma karena kemudahan didapatnya aja gitu. Ya bata, kayu, terus pakai struktur baja, itu kan sesuatu yang mudah didapat gitu kan. Kita nggak terlalu pengen yang aneh-aneh lah gitu. Karena prinsipnya juga kita berpegang pada sebenarnya kalau di Islam tuh dihindari sih membuat masjid yang terlalu glamor, bermewah-mewahan tuh di ajaran Islam tidak dianjurkan. Bukan berarti haram ya, nggak ada hukumnya sebenarnya, tapi ya setahu saya. Tapi tidak dianjurkan. Tapi bukan berarti terus tidak bermewah-mewahan, nggak glamor ya masjidnya jelek. Ya nggak juga kan. Namanya kan rumah ibadah ya, dibikin yang bagus itu. Apalagi kalau dalam desain arsitektur namanya bagus itu walaupun relatif ya, tapi udah suatu nilai keharusan gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke side plan-nya aja. Ya ini lokasi fase 1 masjidnya. Ini fase 2. Ini kita lihat sebagian besar kita pakai untuk parkir. Sama ada extension lapangan terbuka yang bisa dipakai untuk parkir motor, dan juga untuk extension kalau extension sholat lah, misalnya Jumatan atau tarawih atau sholat Id. Kemudian juga di fase 1 sebenarnya ada juga nih ruang terbuka taman yang itu bisa dimanfaatkan. Di TOR itu diminta ada taman pintar ya, walaupun kita pikir-pikir apa sih taman pintar ya. Udahlah kita persepsi sendiri aja karena nggak jelas juga taman pintar itu apa. Kita anggap misalnya ada wifi kali ya di situ, orang bisa kerja di situ, bisa buka laptop, bisa ngobrol, supaya aktivitas masjid ini tidak hanya ramai pada saat ada sholat atau pengajian. Supaya ini ya tetap aktif lah, rame gitu. Terlepas dari ada fase 3 tadi ya, ruang serbaguna, ada radio, ada co-working space, ada retail. Walaupun ruang serbaguna kecil sih sebenarnya, kapasitasnya cuma 300 ya, 250 atau 300 orang. 50-an. Ya kecil. Lah ini ada lantai dasar, lantai bawah sebenarnya gara-gara ya konturnya aja sih drop fase 3 dan 2 ini drop hampir 3 meter, dan kita putusin kalaupun diuruk ya sedikit aja. Kita nggak akan nguruk sampai 3 meter. Itu secara nilai lingkungan juga nggak bagus gitu kan. Gimana caranya kita manfaatin. Jadi ini kita nanti bisa lihat ada deck yang sebenarnya elevasinya melayang ya, artinya dia ada di elevasi sama dengan fase 1. Nah di bawahnya itu dimanfaatkan untuk ada taman, ada resapan air, kemudian ada parkir. Nah ini dana masjidnya. Kalau dana fasilitas lainnya jujur kita memang belum mikirin terlalu detail. Jadi kita memang fokus ke satu masjid. Ini yang bajur sangkar di tengah ini adalah masjid existing dengan luasan dan perimeter persis seperti aslinya. Posisi kolom juga persis seperti aslinya. Bahkan ruang audio dan ruang imam juga persis seperti aslinya. Jadi struktur sekali lagi tidak ada yang dirubah. Tapi semua dinding perimeter di pinggir-pinggirnya ini kita bongkar. Interior juga kita ganti kulitnya. Nah kemudian kita tambahin wing yang bentuk U ini di sisi ini, kalau ini ngadep barat ya, ini sisi selatan ya, selatan, timur ya, dan utara. Ini kita lihat nih kalau ada garis dash putus ini batas fase 1 sebenarnya, makanya ini yang kita bilang kemungkinan wing kanan ini bisa jadi masuk fase 2, tapi kalau bisa ditoleransi masuk fase 1 ya alhamdulillah bagus, berarti ya masjidnya selesai dengan sempurna di tahap 1 gitu. Kemudian kenapa ada jeda? Kita kasih jeda ruang terbuka ini, alasannya pertama supaya sirkulasi cahaya dan udara masih bisa terbantu, karena ini kan bentangnya cukup jauh nih begitu kita tambahin bangunan baru. Nah ini supaya kepecah aja masukin udara sama cahayanya. Yang kedua juga alasannya supaya jelas ada batas pemisah antara penanda bahwa ini existing. Kita tetap menghormati bangunan existingnya, walaupun sebenarnya mungkin secara sejarah nggak ada ya. Ya mungkin ada buat internal IT ya. Secara emosional mungkin ya. Internal IT ada, tapi buat nilai sejarah arsitektur mungkin nggak ada ya. Karena di TOR juga nggak disebutin. Kemudian di sisi depan ini, di sisi timur ya, ini ruang wudhu dan toilet kita bagi. Kiri itu ya buat yang pria, kanan buat yang wanita. Simpel aja sih sirkulasinya. Semua masuk itu harus melewati ruang wudhu dulu. Bagi yang udah
berwudu ya udah tinggal masuk dalam, tapi artinya ini harus masuk. Dan kemudian kenapa juga di sini ada selasar pemisah antara ruang masjid dan ruang sholat dan ruang wudu, karena ini sering terjadi masalah klasik bahwa orang yang belum wudu dia mau mencari ruang wudu, tapi ternyata sirkulasinya harus memasuki daerah batas suci, dan itu jujur umum banget terjadi di masjid di mana-mana. Padahal itu sebenarnya kalau bisa dihindari. Jadi ya kenapa ini kita kasih selasar bahwa ya di sini orang masih bisa nih pakai sendal dan macam. Nah nanti ada penitipan sendalnya di sini juga kalau mau wudu ya, atau di sini ya kita belum pikirin detail sih. Nanti mungkin bisa aja ada rak-rak di sini buat naruh sendal. Artinya begitu masuk ke masjid ya semua dalam posisi sudah berwudu. Nah memang ada pilihan ya tadi seperti kita bilang ya, kalau yang udah berwudu dari rumah atau dari mana lah, dari dalam kampus sendiri atau di luar juga kita bisa sediain keran-keran tambahan buat wudu ya, bisa langsung masuk di sini. Ini juga ada fungsinya juga sebenarnya pada saat bubaran supaya nggak terfokus keluar lewat satu pintu sih. Jadi ada banyak pintu. Karena yang paling bermasalah itu biasanya kan pas bubaran tuh orang antri. Yeah. Di atasnya ya tinggal ngikutin aja sih sebenarnya denahnya. Nah, terus apa yang akan dilakukan di atas ruang wudu? Karena kita idenya masih tetap ingin memecah ini nih, supaya lagi-lagi tadi masalah udara dan cahaya. Ya ini nanti bisa kita lihat di 3D-nya, ini kita roof-nya si ruang wudu dan toiletnya ya kita manfaatin sebagai ya roof garden aja sih, lebih buat dilihat aja sih. Pertama buat dilihat juga biar lebih fresh gitu kan, di dalam masjid juga membantu filter udara juga sih ke dalam masjid. Oke, ini mungkin view dari sisi Jalan Serpong, di Raya Serpong ini. Berarti ini sisi, kalau kita lihat tadi dari sisi wing kiri nih, atau sisi selatan ya. Nah ini awalnya kisi-kisi kayunya ini sih kita bikin ya biasa aja, standar lurus, lalu lama-lama kita berpikir masalah cahaya, masalah tempias, gimana cara meminimalisir itu. Dan nanti bisa kita lihat juga di view lebih dalamnya lagi, bagaimana kita meng-create supaya itu nggak nempel di slab bangunan, supaya itu mencegah, meminimalisir tempias lah. Kenapa kita harus berpikir gitu? Karena lagi-lagi karena Tore bilang ya ini mau dibangun, bukan sekedar sayembara ide gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita mencoba menceburkan diri, mikir yang agak lebih jauh sedikit gitu. Oke, ini plaza di luarnya ya, tadi taman pintar dan koridornya. Tadi taman pintar juga bisa kelihatan di sini. Nah ini landscape ini sebenarnya bukan ya yang penting kelihatan bagus saja sih, walaupun ini sederhana banget, kita belum mikirin terlalu detail landscape. Semua garis ini sama persis nyambung kontinu dengan saf di dalam masjid. Sebenarnya di sini juga sih, tapi ini mungkin ya pada saat kita ngerender ya mohon maaf, kita render kan bukan render profesional. Ini kelihatannya plain aja. Sebenarnya ini ada polanya, semua nyambung sampai ke dalam. Karena kita juga antisipasi pada saat luberan orang sholat di sini nih, orang nggak bingung nentuin nengok ke dalam safnya mana nih. Jadi ya ini harusnya semua nyambung sama persis. Nah ini dari sini, ini tadi yang saya bilang ada koridor di sekeliling masjid yang pembatas supaya orang masih bisa naruh sendal, walaupun jujur ya kita nggak bisa pungkiri, kita udah siapkan tempat penitipan sendal atau segala macam hampir di semua masjid. Nanti orang akan menaruh sendal di tempat yang dekat dia masuk dan kita akan keluar di situ. Ya udah kita siapin aja tempatnya sekalian gitu kan, daripada tidak dipikirkan sama sekali. Nah di sini kelihatan nih, kita udah mencoba melihat agak jauh sebenarnya, agak detail. Kenapa ini nggak nempel? Screen-nya ini nggak nempel ke slab, dan ini ada parapetnya lagi ya, karena ini supaya kalau ada limpahan air nih, ini jatuhnya ke sini, nggak langsung ke dalam. Walaupun nanti mungkin pasti nanti akan dipikirin ada talangnya juga sih nanti dalam sini. Nanti lah itu secara lebih teknis. Ya. Dan ini kelihatan bangunan ruang serbagunanya juga, semua bangunan tuh kita pakai bahasa yang sama aja sih konsepnya. Jadi ruang serbaguna juga konsepnya lebih kayak pendopo sebenarnya awalnya, pendopo tapi ya nggak fully kebuka. Ya supaya lebih sederhana aja sih, semuanya nggak terlalu rame gitu, nggak terlalu teriak. Dan ini struktur kita pakai baja supaya bisa mendapatkan bentang lebarnya tadi ini bersih, nggak ada kolom di tengah, safnya nggak terganggu. Bajanya kita bungkus pakai kayu aja.
Ini ya beda view aja sebenarnya, sama nih menghadap si ruang serbaguna dan tahap ketiga nanti. Interior masjidnya ya simple juga aja, dan kebetulan cuma baru satu view yang kita olah. Semuanya tampil clean, ini pakai karpet. Paling di area mihrab aja itu nuansa kayu supaya masih ada nyambung dengan bangunan yang baru. Plafonnya putih, dan tadinya nih sempat ada sedikit ya gontok-gontokan dikit lah ceritanya, dilema mau pakai ornamen apa enggak dalamnya, termasuk kaligrafi apa enggak. Saya termasuk orang yang tadi sebenarnya berpikiran nggak usah ada kaligrafi, nggak ada yang baca juga, ganggu gitu, nggak khusyuk orang gitu. Tapi ya udahlah, kita pikir jangan terlalu ekstrim gitu. Kira ada, tapi gimana cara kaligrafi biar nggak sudah tempelan. Nah, ini ada ide ya dari teman-teman waktu ya bikin aja ini pakai lighting sih sebenarnya. Jadi translucent lighting gini. Walaupun kita belum mikirin detailnya sebenarnya. Nah di sini kelihatan nih bahwa masjid existing ini udah nggak ada dinding masifnya. Jadi kita siasati, tadinya nggak mau ada pintu sebenarnya. Pintu kerjak ini nggak ada, tapi ya udahlah kita kasih kalau suatu saat ini harus ditutup kondisi tertentu, jadi nggak benar-benar plong. Ya kita tetap buatin lah, sediain. Intinya di masjid ini kita seminim mungkin membuat dinding masif sih, kecuali ya toilet sama ruang wudhu. Ini aksononya dari atas, ya ini bisa kelihatan tadi roof di atas ruang wudhunya ya kita manfaatin buat ya mini roof garden lah, buat ya penghawaan, bantu bikin segar dalam masjidnya. Dan ini ruang wudhu dan toilet juga kita pisah. Ini juga salah satu masalah klasik selama ini di beberapa masjid di Indonesia, begitu nyambung, jadi kita nggak tahu beda batas area kotornya, area najisnya, enggaknya. Dan juga kadang baunya juga kalau maintenance-nya kurang bagus ya sampai ke ruang wudhu cium baunya, itu kan nggak baik juga gitu. Ini lantai 2, ini atap masjid existingnya. Nah ini ada beberapa view sebenarnya yang nggak kita masukin di panel ya, udah sempat kita capture ya karena nggak muat, ya udah nggak kita pilih-pilih terpaksa. Atapnya sederhana aja pakai atap metal. Ini tahap 2. Ini ruang serbaguna, ini ada co-working space sama apa ya, apa ya, kafetaria. Oh ya ini ada taman-taman juga bisa dimanfaatkan oleh publik. Dan ini view dari dalam Jalan Raya Serpong. Ini dari kampus IT, dari IT. Nah ini tahap 2, masih ada extension buat tamannya. Ini tahap 3 nih. Ya, tahap 3. Nah ini dalam masjid ya, ini yang di sini yang belum dirender ya, materialnya belum diganti parket kayu, ini putih. Ini lantai 2-nya. Nah ini kelihatan kan ada gap antara screen-nya dengan ruang masjidnya, ruang sholat. Nah ini tadi gap antara masjid baru dan existing, supaya ini masih ada celah udara lah. Oke, mungkin mau saya kasih sedikit kali ya. Ini kebetulan dibuatin sama panitia sini dengan berbaik hati sebenarnya. Dibuatin animasi ya, karena sebenarnya di Torrent nggak diminta animasi, tapi ya bentar mana ya, nggak ada. Sorry. Tapi mungkin ada kepentingan buat promo panitia ya. Sorry, bentar. Ya gitulah. Ini kayak dari Jalan Raya Serpong nih. Iya. Terus masuk belok ke IT. Kampus. Ya, ini gerbang IT existing, nggak diapa-apain. Cuma mungkin animasinya hanya fokus ke tahap 1 sih.
Nah itu tangga ke atas, tangganya belum terdesain tuh, masih gundul gitu. Ini juga ada yang lupa nih, sebelah kiri screen-nya hilang. Ya dimaklumin lah. Ya ini konser bangunannya kenapa levelnya agak naik ya karena konturnya fase 3 ini turun hampir 3 meter. Ini jujur belum kita pikirin secara detail sih bangunan fasilitas ini. Ini taman. Oh ya, taman pintar. Ya. Oke, mungkin cukup dari kita. Kembalikan ke host, Mas Arlin. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Tadi kan udah lihat presentasinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, itu ada 2 cara. Satu, boleh langsung bertanya, di-unmute aja. Atau yang kedua, kalau masih malu-malu, boleh dimasukin ke kolom chat, nanti mas-masnya yang bisa langsung jawab langsung aja. Gitu. Saya buka dulu, siapa yang mau duluan silakan, saya kasih kesempatan. Silakan. Ini berapa lama, Bre, proses desainnya, Bre? Ya? Proses desainnya berapa lama nih? Berapa lama ya? Kita jujur aja nggak intens ya. Kita nggak intens. Jadi bulan pertama cuma brainstorming ya terus. Nah udah mulai finishing bulan terakhir kali ya. Ya pokoknya sempat habis brainstorming terus sempat ngebut di awal tuh messing habis itu vakum lagi dengan ya punya kesibukan masing-masing tuh sampai akhirnya si Sukma waktu nanya jadi nggak nih ngumpul? Jadi nggak gitu? Iya. Biasalah gitu. Kalau sayembara daftar gratis kan biasanya gitu tuh kita yang penting daftarnya dulu. Nggak selesai ya udah nasib. Tapi pikir-pikir waktu kata Bre sayangnya tanggung dari setengah ini. Ya lanjut ya. Ini kemarin ini Mas Igi, apa namanya, presentasi finalnya itu online ya katanya, apa namanya? Nah jadi ya karena situasi ya yang force major ini kan di luar prediksi ya, panitia juga kita maklumin, jadi mungkin bingung juga kali ya. Akhirnya yang namanya presentasi itu ditiadakan, cuma ada gitu. Kemudian katanya sih juga kemudian lewat Zoom aja sih. Oh itu tuh masing-masing lewat Zoom gitu presentasi gitu. Boleh juga nih. Ayo silakan teman-teman. Ini mau nanya dong. Andi nih pas ini. Monggo Andi. Ke siapapun lah, ke Bre boleh, sama rekan-rekannya boleh. Bre itu aja, tadi ya boleh. Louvernya itu kayu ya? Iya, louvernya kayu. Yang paling panjang berapa Bre? Itu nggak susah cari kayunya sepanjang itu. Sebenarnya sih itu kita kan masih konsep aja nih. Nah nanti teknis kan kita bisa nyambung apa gimana gitu. Itu sih. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya itu adalah di kisi-kisinya tidak flat. Nah itu selain untuk cahaya, untuk udara juga untuk faktor hujan ya, faktor alam lah. Gitu sih. Sebenarnya Bre awal sempat ngusulinnya aluminium sih. Tapi males
Nggak tahu sih, biasanya kalau louver gitu nggak tahu nanti kliennya gimana. Kalau misalnya dia suruh buat spec down atau VE gitu, kalian kepikiran ada ini lain nggak, apa pasar lain nggak yang bisa replace paling aluminium louver banyak aluminium. Ya paling aluminium sih, karena sebenarnya kan habis penjurian kita juga dapat nih dikasih sama juri, penilaian jurinya. Cuma ya buat internal kita aja sih. Jadi juri sendiri sebenarnya juga kalau nggak salah ya, kalau yang saya baca di situ sih kepecah tuh, ada yang setuju itu diganti aluminium, ada yang tetap suka dengan nuansa kayunya, walaupun terlepas perdebatannya lagi-lagi masalah maintenance ya. Iya, maintenance at the end maintenance sih itu nantinya, soalnya louver mungkin ya louver regardless desainnya, maksudnya louver sebanyak itu. Betul. Ya aluminium paling masuk akal sih, karena kita pikir juga kalau misalnya mau diganti dengan apa namanya istilahnya tuh sekarang yang artificial wood gitu kan banyak tuh sekarang. Kadang juga terus nggak boleh nyebut merek. Oh iya. kadang menurut kita juga beratnya sama aja gitu sama kayu, bahkan ada yang lebih berat gitu, terus malah nambah masalah sebenarnya. Tapi ya itu masukan yang ya memang nanti akan harus dipikirin sih sebenarnya. Iya. Untuk teknisnya nanti kalau jadi dibangun ya. Jadilah. Amin. Mas Bre gitu loh. Terus apa? Kalian ada ini nggak, apa maksudnya solusi buat ngerti ya, kalau misalnya di bangunan tinggi suka ada solusi buat maintenance, building maintenance unit segala macam gitulah. Itu simpelnya ngebersihin louver itu kayak gimana gitu. Ada pertimbangan nggak sampai ke sana gitu? Kayaknya kita kan bangunannya itu sebenarnya total mungkin sekitar 6-8 meter. Jadi masih cukup terjangkau kali ya. Pakai stagger biasa aja masih bisa. Nggak perlu alat bantu yang khusus. Gitu sih. Oke, ya udah. Thank you Andi Susilo. Ya, itu aja sih. Yang lain monggo silakan. Ya, thank you Andi. Mas Egi itu ada yang nanya itu di kolom chat. Bentar, saya baca dulu. Gitu kalau ada Angin gelembung. Nah, tuh gimana tuh, Bre? Dengan open plan minim dinding gitu, kalau ada angin gelembung atau hujan badai, antisipasinya gimana? Nah, itu karena pasti orang Pemalang ini nanya. Sebenarnya salah satu kenapa kita nyusun screen-nya itu ya bukan sekedar kisi-kisi yang lurus tuh, ada sudutnya sebenarnya kan. Itu salah satu trik buat memecah angin. Iya. Ngebuffer lah ya. Yang kedua juga tadi kan ada gap, jadi tadi saya udah jelasin, ada gap antara bangunan existing dan bangunan baru. Dan juga ada selasar, tadi juga ada antara ruang wudhu, bangunan ruang wudhu, toilet dan masjid, ruang sholat. Nah itu sebenarnya salah satu trik-trik buat memecah angin sih sebenarnya. Ya walaupun memang ya benar sih begitu hujan badai, hujan angin gitu, itu perkara besar buat di daerah-daerah tropis seperti di Indonesia. Ya itu pasti akan ada detail-detail teknis yang harus kita pikirin lagi. Betul. Tapi at least secara konsep kasarnya sih kita sebenarnya udah coba pikirin sih dari awal. Walaupun mungkin masih harus dites lebih jauh lagi sih keberhasilannya. Atau Bre mau nambahin, Uma? Cukup sih, Mas Pembudi Yoga. Ada lagi yang mau bertanya, monggo silakan. Nah itu sebelum menunggu yang mau nanya nih, gue tanya deh. Itu kalau boleh bocoran dikit, apa sih yang membuat nilai plus dari desain kalian jadi yang kalian yang dipilih menang gitu? Nah, itu kalau ada panitia, nggak ada panitia sini ya. Mungkin lebih afdol ngomong. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oh, nggak ada, nanti nggak ada ininya ya, nggak ada kelihatan gitu ya, apa gitu ya? Nggak kenal juga sih panitianya. Cuma kalau boleh kita mengira-ngira nih,
kayaknya dengan mempertahankan bentuknya itu sih. Oh, eksis. Itu kayaknya nilai plus kita di situ. Mas, itu ada yang nanya tuh. Pak Jovianto. Bledu. Belum baca. Baca, Bre. Jangan males. Kaum difabel. Nah, itu gimana tuh, Bang? 1, dengan metode penentuan kiblat pada saat itu apakah sudah dilakukan pengukuran ulang kiblat? Mumpung akan dibangun, rasanya perlu dilakukan. Terus yang kedua, apakah ada tempat duduk untuk difabel? Ya ini jujur ada beberapa poin yang emang kita belum sempat mikirin sih. Ini usulan yang bagus sih sebenarnya, masukan yang bagus. Kalau penentuan arah kiblat, memang kita berdasarkan sama Thor aja sih, karena Thor ikutin existing aja. Ikutin existing ya udah, walaupun sebenarnya nanti begitu kalau ini mau dibangun ya emang harus diukur ulang sih arah kiblatnya. Itu benar. Kemudian difabel, tempat wudhu. Ya, difabel tempat wudhu difabel jujur belum kita siapin di sini, memang karena di sini kita penggambaran keran wudhu segala macam ya, masuk ke bekal toilet lebih baru kepada kebutuhan jumlahnya sih, ada berapa dan berapa yang bisa kita tampung baru ke situ aja. Kita belum mikirin lebih detailnya. Tapi ini usulan yang bagus sih, karena sebenarnya semua bangunan publik harus memikirkan masalah difabel sekarang. Ya. Kalau di site-nya sih kita sebenarnya udah mikirin, karena kita udah nyediainnya rem itu kan masuk ke, terutama yang dari Jalan Raya Serpong. Tapi memang yang buat ruang-ruang yang lebih ke dalamnya belum. Detail dalamnya belum. Berarti nanti ini kayaknya ada tahap berikutnya kalian bikin detail, gambar detail. Ya, siapa tahu panitia ngubungin lagi, kasih kontrak. Iya, betul. Lumayan. Amin. Yang juara udah ditransfer kan? Ya gitu deh. Masih di break kayaknya. Mau diputerin katanya sampai lebaran. Oh iya, buat bisnis tajil. Aduh, Mas Bre. Oke. Gue pikir ada doyok tadi itu namanya Mas Deva Hafiz. Mana? Ada lagi ya? Deva Hafiz. Kirain tadi doyok. Oh bukan. Kirain Mas doyok. Silakan Mas. Ini Daniel biasanya mau nanya nih. Daniel, gue tembak aja deh daripada nggak nanya. Gue yang nanya baru tahu lo. Itu lo tembakin satu-satu, Lin. Enggak, ini bisa kok itu mic-nya di-unmute, jadi bisa langsung ngomong juga boleh kok. Ya lu tembakin aja satu-satu, suruh nanya, paksa. Kayak di kelas aja nih. Ntar gue juga nanya ke Bre. Iya. Siapa yang nanya? Dia nanya sendiri sih. Aduh. Oke. Ini dari desain awal kan ini kan masjid kan kayak tadi Mas bilang kayak nggak ada minaret gitu kan. Apa bukan nggak ada minaret sih, tidak wajib ada minaret. Dan tidak ada semacam kubah-kubahan gitu. Ada poin catatan tersendiri nggak dari panitia kalau kok ini kok kurang masjid banget deh bentuknya gitu, ada nggak sih yang bilang gitu? Nah kalau saya baca dari notulensinya ya. Kalau yang kubah sih mungkin nggak diperdebatkan ya, karena kan Tornya jelas tuh mempertahankan bentuk siluet bangunan existing. Dari situ bahasanya ya dengan mudah dipahami, siluet itu berarti termasuk atap kan. Ya. Begitu atapnya itu hilang, wujud bangunan existingnya udah hilang sama sekali nggak dikenali udah. Tidak sama sekali. Nah minaret itu karena kita kan ngelihatnya udah ada duluan di situ ya. Di sana juga nggak ada kan aslinya existingnya gitu kan. Nggak tahu apa kita salah lihat tuh sebenarnya. Apa jangan-jangan gerbang gapura intinya sebenarnya minaret lagi. Nah itu dia makanya nggak tahu. Jadi udah ada. Nah kalau kita baca jurinya itu kayaknya juga mungkin ya terjadi perdebatan panjang juga tuh. Kayaknya ada pro kontra antara yang menyatakan ada minaret, ada yang menyatakan ya sama seperti yang kita pikir. Ya asli juga nggak ada minaret kok. Tapi artinya sebenarnya kita sempat mikirin ada opsi waktu Bre sempat usulin buat minaret di fase 2 sih.
Walaupun juga lupa tuh alasannya kenapa ya akhirnya kita nggak jadi masukin. Karena udah ada gate-nya, existing udah ada gate, jadi takutnya ada dualisme juga di situ. Jadi dia nggak usah, lebih baik kayaknya emang nggak usah lah, nggak usah pakai minaret. Terus kita masih mempertahankan bentuk aslinya dan siluetnya masih kuat, jadi orang dari jauh pun masih tahu, oh ini masjid, udah. Ini intinya gini sih, kita kenapa bukannya sok-sokan mau so ekstrim nggak ada minaret ya, karena kita mikirnya minaret itu fungsinya apa sih, kan lagi balik ke waktu zaman Khalifah Utsman bin Affan kan itu buat azan kan. Iya. Nah sekarang kan udah ada teknologi, memang benar dengan ada ditaruh speaker itu di atas itu penyebaran suara jadi lebih baik lah, lebih maksimal gitu kan. Tapi kadang kita juga berpikir bikin minaret itu konstruksinya juga nggak murah loh. Bahkan ada yang bikin 4, 5 terus nggak kepake juga, ya buat apa gitu. Mendingan beli sound yang mahal sekalian gitu, yang bagus dan disebar di beberapa tempat, mungkin efeknya sama aja, mungkin ya. Itu sih sebenarnya justifikasi kita. Ya udah ada ini ya, udah ada speaker gitu ya. Ya bisa jadi biaya konstruksi nggak tahu ya, ini juga doang. 2 buah minaret bisa dapat berapa speaker yang bagus sih menurut bagus. Tapi emang betul sih, nggak perlu ada minaret sih menurut gue sekarang, karena logik dari masjid sendiri sih sebenarnya juga nggak mengharuskan apa yang tadi dibilang itu ya zaman dulu memang orang naik ke atas terus azan kan, kayak gitu. Sekarang kan nggak perlu itu, ya itu. Terus daripada bikin minaret mending bikin louver tuh. Nah benar. Karena louvernya sendiri tadi desainnya bagus sih, keren. Tapi ya itu, at the end kalau misalnya balik lagi ke klien, banyak banget ya louvernya, ini pasti berapa duit nih, cost-nya lumayan juga. Nah, tapi ada poin menarik juga sih, yang nggak tahu juri tuh ya mungkin ngitung kasar kali ya, lagi-lagi kalau ada panitia di sini sih mungkin bisa klarifikasi. Yang kita baca di situ salah satu poinnya juri bilang ini salah satu karya finalis yang masuk budget, yang nggak tahu dasarnya apa sih, nggak ngerti juga. Kemudian mungkin ada yang satu saya tambahin, salah satu kenapa kita mutusin kayak existing itu tetap masif di arah mihrabnya itu, ini saya sempat diskusi sama beberapa teman sih ya, ini nggak tahu bener apa salah sih. Ada yang kasih masukan bahwa memang akhir-akhir ini banyak tren masjid yang depannya sholat itu menghadap view yang bagus atau sesuatu yang menarik, tapi ternyata banyak pro kontra juga gitu kan. Ada yang bilang itu kan cuma kayak lata-latahan ngikutin Church of Light ya, Tadawando gitu kan, ya mereka beda ibadahnya ya. Ada lagi yang bilang ya kita butuh kekhusyuan, bukan sholat itu bukan ngeliatin pemandangan. Pada saat lagi ceramah khutbah Jumat juga harusnya ya menatap ke imam katanya, ke khotib ya katanya, bukan selingkuh sana sini ngeliat pemandangan. Kira kita pikir ya udah mumpung existingnya masifnya ya kita manfaatin aja, nggak usah lah dikasih pemandangan apa di situ. Walaupun sempat ada unsur air sih yang di wing baru tuh kiri kanan, tapi tetap akhirnya kita blok dengan bangunan buat kantor pengelola ya sama yayasan di kiri kanan. Ya ini sebenarnya nggak ada salah dan benar sih, cuma pendapat orang. Mas, itu ada yang komen tuh namanya Mas Doni Dwi Payana. Ini kayaknya typo deh beberapa, cuma kayaknya maksudnya ini adalah dia mau komen mungkin menang ini karena desainnya paling rasional, sederhana, mudah dibangun dan punya fleksibilitas orang yang tinggi. Ditambah desainnya menyelesaikan hampir semua masalah. Ini tulisan nyampur-nyampur. Ya. Dimaafin Mas, dimaafin. Ya dimaafin, lagi puasa. Thank you Mas Dwi. Ya, makasih. Mas Doni Dwi Payana dari Medan tuh. Wih. Terus satu lagi dari Mas Gun Faisal, untuk wudhu sendiri apakah ada pertimbangan ikhwan dan akhwat agar tidak berbenturan atau crossing bertemu? Terima kasih. Nah ini pertanyaan bagus sebenarnya, pertanyaan sulit dan bagus.
Ya memang itu udah sempat kita pikirin sih di awal gimana jalur masuk itu kepisah, tapi ternyata tidak semudah itu juga di lahan sebesar ini. Memang sementara nih yang kita pisah itu dari wing kiri dan wing kanan. Kita mungkin saya coba screen lagi ya. Tadi ya. Nah, sorry. Nah ini kan, ini ada jalur masuk dari sini. Sebenarnya ini buat yang, saya lupa, ikhwat yang kiri kayaknya, yang akhwat yang kanan. Nah tapi memang tetap, ya saya tahu sih ini pasti akan jadi masalah di pintu utama justru yang karena di sini campur. Ini kita belum pikirin sih detailnya gimana cara misahin. Tapi at least kita udah coba buat area masuk buat ikhwat tuh dari kiri sebenarnya, yang kanan tuh dari akhwat. Ya ini masukan yang bagus juga sih, perlu dipikirin lebih detail nanti. Gimana Mas Gun? Terjawab kah? Ini masih tahap konsep Mas. Jadi ini Mas Gun ini punya dosen di Unri Pekanbaru. Oh gitu, wah. Punya komunitas namanya komunitas desain masjid. Hati-hati loh. Makasih Mas. Ini kalau ngelihat di pesertanya kayaknya ada orang IAI Banten nih, tapi nggak tahu panitia apa enggak. Mungkin dia tahu kali, ikut kali pas penjurian. Nah, ada Mas Libradi nih. Mas nongol Mas. Sempat mulu. Selamat sore Pak. Mukanya Mas. Mohon maaf saya lagi belum dandan jadi nggak enak. Nggak tahu panitia nggak sih? Ya alhamdulillah saya kebetulan panitia di kami di IAI Banten. Enak nih ada panitia nih. Ya udah mungkin bisa cerita waktu dibantainya gimana? Ya cerita apa nih prosesnya atau pas penjurian langsung nih enaknya? Mungkin saya akan coba prosesnya dulu ya. Mungkin dari awal. Sebelumnya saya sebelumnya minta maaf juga nih kepada para peserta pemenang khususnya nih yang bertiga ini bahwa ya kita memang memulai itu sebelum pandemi, tapi ternyata pas kita pengumpulan itu kita sudah mulai beberapa wilayah di lockdown termasuk di Banten sendiri, Tangerang khususnya. Jadi kita mengalami kemunduran hingga 2 kali. Dan itu penjuriannya sendiri memang tadinya kita harusnya offline, tatap muka, dan kebetulan ini penjurinya cukup lumayan senior semuanya. Ada Pak Budi Sukada, Pak Fauzan Numan, anaknya Pak Ahmad Numan almarhum. Terusnya ada Pak Denny, Direktur PDW juga. Ini kebetulan mantan bos kalian ya harusnya ya, kalau nggak salah. Iya. Itu terusnya juga ada Pak Akademisi, Pak Nana, dan mantan rektor IT sekarang. Jadi karena udah senior kita harus dengan online, jadi waktu penjuriannya sendiri hampir 2 minggu prosesnya. Lumayan lama. Ya itu prosesnya kurang lebih, jadi saya mohon maaf untuk itunya, untungnya HD-nya cepat turunnya. Ya itu lebih penting sih. Iya makanya. Jadi nggak apa-apa gitu. Nah terusnya untuk masalah penjuriannya sendiri, tadi ada pertanyaan sebenarnya kenapa ini menang. Ini sebenarnya bukan saya yang berhak untuk untuk menjawabnya, sebenarnya saya juri, tapi karena saya ikut dan mungkin karena di diskusi juga ya kita nggak apa-apa ya kali ya bocorin dikit. Jadi sebenarnya kenapa ini menang? Satu, bahwa benar tadi yang sempat disampaikan Pak Dwi Hergiawan ini bahwa menghormati sejarah. Ditor memang hanya menyebutkan mempertahankan bentuk atap. Tapi sebenarnya ada historis dari masing-masing individu di IT. Terus saya juga alumni IT kebetulan di kampusnya di Banten, saya juga di Banten juga. Jadi ada nilai historis itu yang itu membuat nilai karya ini nih lebih tinggi daripada yang lainnya. Satu itu, kenapa? Karena 3 dari juri itu adalah IT, 1 rektor, 1 akademisi, yang 4 direktur dari PDW itu juga alumni IT. Jadi 3 orang itu jadi kayak punya nilai historis. Itu satu hal itu.
Yang kedua, sebenarnya bangunan ini menutupi masjid. Tapi ini juga menjawab masalah tadi yang masalah louver ya, bahwa ini memang menutupi, tapi dia itu transparan. Jadi masih ada upaya dan juga dia memisahkan dengan bangunan existing dibanding lainnya, banyak yang menempel, ada yang membuka tapi benar-benar menempel, ada juga yang lain-lain lah. Tapi di karya ini bahwa disebutkan bahwa dia ini sangat menghormati masjid existing, yang mana bagi kami itu sangat penting. Yaitu dia memberikan jarak, dan walaupun ditutup semua sisi, tapi dia tetap memberikan transparansi, yaitu dengan penggunaan louver. Itu. Jadi ya pemakaian ada sih sedikit komen, wah ini kan mahal nih, masalah louver sebanyak ini atau apa. Tapi kan sempat juga ada yang membelanya dengan pembenarannya adalah, oh ya tentu aja kita bisa pakai dengan contohnya JRC yang kita kan sekarang banyak tuh yang pola kayu atau enggak yang material lain banyak, entah itu aluminium, entah itu apa, itu banyak. Dan masalah maintenance itu juga sempat menjadi pertimbangan juri, yaitu terkaitnya nih bersihnya lumayan susah juga, terusnya juga masalah air ya tadi, kalau salah ada air ya Pak Dewi Hergiawan ya di sekeliling itu ya. Ya. Soal air itu akan selalu susah itunya maintenance-nya, karena bagaimanapun juga itu akan butuh pompa dan butuh nguras airnya atau itunya pokoknya lumut dan kawan-kawannya itu akan susah. Yaitu tapi itu juga kita sempat diskusi dari para juri itu bahwa tapi itu penting untuk sebuah masjid. Kenapa? Karena pembatasan antara batas suci dengan tidak itu tuh itu jadi salah satu hal yang utama. Kita tidak bisa, jangan sampai orang tidak tahu itu ada batas suci. Dan juga yang kedua adalah untuk menurunkan suhu lingkungan. Apalagi ini terbuka semuanya, udara di Indonesia juga cukup panas, kemungkinan pakai AC juga kecil karena ini masjid kampus yang mungkin perawatan juga uang itunya pun juga nggak terlalu besar untuk itunya. Jadi ya dengan adanya air itu dan konsep terbuka ini itu sangat menolong. Dan juga satu hal lagi tadi mengenai konsep yang terbuka ya, sempat ada yang menyebutkan masalah konsep yang terbuka ini gimana kalau hujan atau apa. Justru ini adalah poin plus. Kenapa? Masjid ketika didindingkan dan ketika hanya ada satu pintu, anggap aja ketika kita khotbah kita pada duduk. Nah, ketika kita udah qomat kita berdiri, otomatis akan ada saf-saf yang kosong dan akan mulai maju. Dan ketika maju, saf paling belakang biasanya akan kosong. Dan orang tidak bisa masuk ke sisi yang dekat dengan tembok. Pasti hanya orang dari baris pintu, ya udah dia akan nggak mungkin melipir ngejauh sampai ke pojokan tembok. Nah, konsep terbuka ini yang justru malah suatu hal yang bagus untuk sebuah masjid, itu menurut para juri ya. Jadi tidak akan ada namanya saf itu yang kosong gitu loh. Jadi ketika masjid dalam itu kosong, ya orang akan dengan mudah mengisinya gitu. Dan juga mungkin ada lawakan juga, ya berarti ketika khotbah nggak ada yang bisa nyender, jadi nggak ada yang bisa tidur. Itu sedikit lawakannya waktu penjuriannya gitu. Jadi ya itu nilai plus dari jurinya sih seperti itu. Masalah tadi ada juga nyebut masalah minaret ya. Minaret juga kalau diperhatikan, karena ini tujuannya memang masjid untuk Yayasan Pancasila ya, renovasi. Jadi minaret itu kalau diperhatikan semua masjid IAMP itu tidak ada minaretnya. Jadi memang kebetulan ini tidak ada, ya memang benar harusnya seperti itu. Tidak ada kewajiban harus namanya di Islam itu ada minaretnya. Dan juga masjid ini sangat sederhana. Seperti tadi ada pertanyaan di komen itu yang itu menyelesaikan semua masalah, betul. Sederhana itu bukan berarti jelek, sederhana itu ya maksudnya yang standar itu tidak jelek kok, yang standar. Justru yang advance, soalnya kayak tadi Pak Dewi Hergiawan juga sempat bicara ya masalah view masjid atau apa gitu. Itu advance benar bahwa kita ketika di dalam masjid kita bisa melihat pemandangan atau apa. Tapi banyak juri yang khususnya ini nih, para sepuh ini tidak setuju. Kenapa? Karena pertama, Anda sholat, Anda tidak butuh pemandangan. Kedua, kalau katakanlah ada air di depan, tadi yang Pak Dewi Hergiawan sempat bilang,
ketika ada air depan dan ini menghadap barat, pantulan sinar matahari khususnya pas asar ya katanya, pas ya asar gitu, itu akan memantulkan dan akan mengganggu konsentrasi dari jamaah. Dan juga ketika khotbah harusnya kita memperhatikan imam, malah memperhatikan pemandangan. Justru seperti itu. Dan juga bentuknya sederhana ini juga kita memperlihatkan arah kiblat, mempertegas arah kiblat itu. Jadi karena kayak Pak Ahmad Nyoman itu almarhum sempat bilang kalau masjidnya lengkung-lengkung sudah pasti itu akan saya tolak. Kenapa? Karena saya akan merasa berdosa. Karena apa? Karena para jamaah itu cenderung lebih mengikuti dinding dibandingkan, anggapnya tanah lapang kosong ya. Dindingnya bentuknya 30 derajat agak miring. Maka otomatis sejadahnya akan mengikuti dinding. Seperti itu. Atau enggak kalau di sholat Id, kalau Anda perhatikan di jalanannya miring tidak ngikutin kiblat, otomatis tetap aja ikutin trotoar. Bentuk jalan seperti apa? Miringnya ke kanan, ke kiri, ke itu. Nah, itu yang mereka merasa berdosa. Kurang lebih sih itu kenapa alasan karya ini jadi pemenang. Itu saja, Pak Parlin ya tadi ya. Iya Mas, terima kasih Mas Libradi. Mas, terima kasih Mas. Mohon maaf agak panjang. Oh nggak apa-apa Mas, dimaafin. Mungkin mau ganti jadi moderator juga kali ini. Enggak, terima kasih. Makasih Mas penjelasannya. Berarti yang paling penting tuh tadi sebenarnya itu ya Mas ya, menghormati sejarah itu ya. Ya. Sebenarnya sih sejarah itu karena ini itu ya, karena kontekstualnya. Tapi satu hal yang paling penting lainnya adalah prinsip-prinsip dasar masjid itu jangan sampai dilupakan karena kita mengejar hal-hal yang kita anggap keren. Itu menurut mereka, bukan menurut saya, alhamdulillah. Tapi mungkin faktor air tuh masukan yang bagus juga sih sebenarnya dari juri ya, karena kita selama ini sering banget desain apapun ya, nggak harus masjid tuh suka ada airnya, tapi memang benar buat menurunkan suhu, tapi ternyata kadang kita suka mengabaikan masalah maintenance itu nggak mudah gitu air. Ya itu sebenarnya ya ini masukan buat semua sih, bukan buat saya aja sih sebenarnya. Mendesain apapun kayaknya ada airnya tuh ya harus dipikir matang-matang juga tuh gimana maintenance-nya. Ya apalagi buat masjid ya Mas ya. Iya. Kemarin aja tuh ada di dekat lingkungan sini kan, dekat rumah gitu, ada jemaah tuh mau nyumbang AC gitu. Mau nyumbang AC, senang-senang aja sih kita mau nyumbang AC. Cuma kita mikirnya nanti biayanya, habis itu harus nutupin jendela dan segala macam. Kayak gitu kan, ya bukan sekedar doang kan, tapi kan dipakai terus gitu. Iya betul. Tuh, ini ada Pak Dani Hermawan. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Boleh nanya? Boleh? Boleh, Pak. Iya. Ini menyambung tentang yang difabel tadi. Jadi, saya punya pengalaman diajak ke Masjid El Shifa di Ciganjur. Mereka itu dapat hibah, pembiayaan untuk toilet difabel. Jadi, konsepnya menarik ya, karena ini idenya muncul dari salah satu jemaah yang beliau juga pernah difabel gitu. Karena pada dasarnya sih kita bisa jadi difabel semua ini kan, cuma masalah waktu aja yang belum. Jadi konsepnya bagaimana orang misalnya pakai kursi roda itu bisa masuk sampai ke sholatnya gitu loh. Jadi dia tidak berhenti, kemudian dibantu dan seperti apa. Jadi pada prinsipnya orang difabel itu bangga bukan bangga ya, malu, tidak mau di nomor dua kan lah. Artinya kalau dia bisa berupaya dengan dia sendiri, dia malah bangga gitu. Jadi pengalaman waktu akhirnya itu terbangun di El Shifa itu banyak kaum difabel itu seneng gitu, karena ini masjid pertama yang ada toilet difabel untuk kaum difabel gitu. Jadi saya boleh share gambarnya nggak ya, biar semua punya. Boleh banget. Boleh ya. Terima kasih banget jadi, ya Pak Jum. Mumpung ada panitia, ada juga komunitas masjid ya. Saya pikir itu juga ilmu baru buat saya, ini kayak menarik juga untuk di-share. Gitu ya. Boleh. Jadi belum kelihatan? Belum ya? Belum Pak. Oke, ini sudah? Ya. Udah. Jadi ini idenya sederhana sebenarnya. Jadi luar itu dari kursi saya kelihatan ya, ini luar. Ini kursi roda.
kursi roda. Kemudian di sini ada toiletnya. Yang ini masih satu ini ya. Jadi belum dipisahkan laki-laki dan wanita. Jadi ini ada jalurnya yang dari luar itu ada rem. Kemudian ini udah masuk ke toilet difabel. Di sini ada toiletnya. Kemudian ini langsung untuk wudhu. Wudhu itu ide beliau itu menarik ya. Jadi masuk dikit. Kemudian ini wastafel yang seperti laci gitu. Jadi ditarik, dimajukan, ditarik. Jadi setelah dari sini dia akan bersih terus langsung ke ruang sholat. Pak Jovi, sebentar ya. Pak. Kayaknya screen-nya belum kelihatan deh Pak. Belum. Belum Pak. Belum. Kayaknya salah ini kali, salah share nih. Ini masih window. Ini masih videonya Pak. Sorry. Sebentar. Siap Pak. Hati-hati Pak, jangan terbuka yang lain. Foto keluarga gitu maksudnya. Ini ibadah. Ini belum ya? Belum Pak, belum. Mungkin. Atau gimana nih? Saya agak kurang baik. Ini dia JPEG. Terus saya share kok nggak bisa ya? Ya. Atau dia harus dibuka dulu? Gimana tuh? Atau saya share ke WA dulu ya? Ke WA Mas Karlin, nanti coba langsung aja di sini. bisa. Langsung bisa kok Pak. Bisa, nanti Bapak bisa, buka ya? dulu aja ininya. Bapak buka JPEG-nya dulu aja. Buka JPEG-nya dulu. Ya. Baru bisa share. Sorry. Nah, ini udah dibuka, kemudian saya share. Oh, ini ya? Oke. Ini ya? Lihat? Nah, udah. Oh, Oke, sorry. Ya. Ya, jadi ini tadi saya ulang lagi. Jadi ini yang kanan ini adalah pintu dari arah luar. Ini daerah parkir. Jadi dia ada rem ya seperti biasanya ada rem. Kemudian di sini ditempatkan toilet. Kalau dia ke toilet dengan luas yang sesuai dengan standar difabel. Nah, kemudian ini yang daerah wudhu ini. Ini daerah wudhu. Dia menempatkan wastafel yang movable, jadi bisa maju mundur seperti laci. Nah, ini yang keunikan ide original beliau itu ini nih. Jadi karena beliau pengguna kursi roda, beliau memahami banget bagaimana, dan mereka itu sensitif sebenarnya, karena kita bisa membayangkan ya gimana ya kalau kita terbatas, kalau orang merasa gimana gitu pasti kita sensitif. Jadi ini idenya seperti ini wastafel yang bisa ditarik dan dimasukkan lagi. Kemudian masuk ke sini, dan dalam konsepnya di masjid itu ada ruang khusus untuk difabel. Itu difabel baik yang dia tidak kursi roda maupun bahkan yang misalnya yang tunanetra pun dikondisikan di ruang tertentu. Kemudian ada piranti-piranti teknologi untuk mereka bisa akses banyak informasi. Ada screen yang bisa mereka akses dan segala macam, dan itu di ruang khusus gitu. Nah, saya pikir waktu itu saya pernah waktu ada presentasi Istiqlal, saya pikir sih ada baiknya ide ini dimunculkan. Nah, sekarang nih kebetulan mudah-mudahan ini karena ini isu karena hampir semua masjid belum ada nih, barangkali bisa dipertimbangkan oleh panitia gitu ya, atau mungkin teman-teman lain yang komunitas masjid, bahwa ternyata ada umat yang difabel yang membutuhkan fasilitas tertentu. Itu aja sih. Sementara itu dari saya. Terima kasih Pak Jovi. Terima kasih. Yo. Bisa masukkan juga tuh buat panitia dari bentuk Mas Libra dan teman-teman yang atau nanti memang berlanjut kan bikin gambar detail segala macam, bisa dipertimbangkan lagi. Pak Jovi, saya nanya dong, itu teknisnya di tempat wudhu laci dorong itu gimana Pak? Soalnya kan itu bakal ada keran segala macam itu. Iya. Pakai selang atau gimana Pak? Pakai selang yang pakai selang karena dia kan harus fleksibel gitu ya, Mbak, ditarik gini. Jadi dia nggak pakai pipa, jadi pakai selang fleksibel. Jadi kayak shower gitu ya? Ya, begitu. Okay. Itu juga ide-ide kreatif aja gitu ya, karena belum ada, terus dicari gimana nih biar aman gitu. Jadi pakai fleksibel. Iya. Ide praktis.
Boleh juga tuh, Andi. Iya. Ini bisa dielaborasi nih ide kaum difabel, terus kita sebagai arsitek gimana membuat ide yang lebih baik. Saya pikir sih menarik. Sama satu lagi, Break. Kalau bisa dielaborasi. Ya. Mengorganisasi sendal jepit. Nah, itu penting dah. Ya itu penting tuh beneran. Gitu, ya, gini. Kasarnya gini. Ya Islam related tuh kebersihan dan segala macam ya, disiplin segala. Cuman sendal jepit itu masih di mana-mana. Kalau ambil kata contohnya sama-sama tempat ibadah, tempel di Jepang gitu. Sendal jepit semua ketata rapi. Nggak ngerti gue. Ya kalau misalnya kalian bisa, ya kayak gitu sih. I don't know, ada kabinet kayak atau apa gimana, belum masuk ke masjid semuanya masuk di situ jadi rapi gitu. Itu aja sih, tapi cuman technically masih belum nemu sih, jadi masih mana-mana berantakan. Di sini pun juga berantakan sih, ada akhirnya manajemen sendal jepitnya. Iya tuh kalau berantakan didenda aja, Bre. Suruh ngaji 5 halaman. Bre, Mas Bre. Halo, Bre. Halo. Nah, ini gua kayaknya Nge-lag ya? Oh. Ya. Mas Bre itu kebetulan senior kamu tuh di Tenas tuh. Waduh, malu deh. Itu Pak Jovianto tadi. Oh ya. Di Tenas cuma setengah tahun ya? 1 tahun. Oh, setahun cepat ya? Oh, iya. Angkatan berapa? Tahun berapa? Masuknya 98. Oh, 98. Iya. Beda dikit, saya 86. Wah. Masih SD. Masih nonton Google ya? Gaban. Google 5, Pak. Sama Megaloman. Pak Jovianto, makasih banget tuh sharingnya tadi. Iya, sama-sama. Knowledge yang bagus banget tuh. Itu sama sendal jepit nih harus pikirin emang. Benar. Nah, itu bener sih. Manajemen alas kaki lah. Iya. Sip. Saya kasih satu pertanyaan terakhir untuk dari teman-teman. Boleh, silakan. Ada yang mau sharing atau bertanya? Monggo. Ini angin gelembuk tadi udah ya, angin gelembuk. Udah. Kalau belum ada, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih kepada Mas Sukma yang tadi diam-diam aja. Terima kasih Mas Rahman Fadi, terima kasih Mas Hergi dan teman-teman lain, Prof Budi Yoga, Andi Susilo dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Nanti ada nggak Bre, di-share nanti Bre di IG-nya atau di mana gitu, nanti bisa lihat ya gitu ya, gambar-gambarnya, 3D-nya gitu. Udah, si Bre mah udah kan. Udah di Bre ya, di IG-nya kamu ya Bre? Baru sedikit. Ya mungkin nanti Sukma finishing lah buat di biar lebih bagus lagi. Siap. Oke. Lanjut bukber nih. Belum, ini masih nunggu. Oke. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi hari Selasa, ada lagi nanti. Insyaallah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.